Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi di dalam renungan sapaan pagi. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pohon gaharu, pembawa keharuman. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, terima kasih Bapa. Amin. Renungan akan terambil dari Bilangan 24 ayat 6. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Tentu kita masih ingat dengan sebuah pepatah yang berbunyi, sudah gaharu cendana pula, yang berarti sudah tahu bertanya pula. Di sini menyejarkan antara gaharu dan cendana. Saat ini banyak orang lebih mengenal pohon cendana daripada pohon gaharu. Padahal gaharu juga mempunyai kualitas yang tidak kalah bagus dari cendana. Gaharu dihasilkan dari pohon gaharu yang tingginya bisa mencapai kira-kira 3 meter. Pohon gaharu mempunyai ciri-ciri yaitu bercabang-cabang yang melebar ke samping dengan bagian tengah agak sedikit lebih tinggi. Bentuk yang demikian menyerupai tenda-tenda bangsa Israel. Oleh sebab itu, ketika memberkati bangsa Israel, Beliam berkata di dalam Bilangan 24 ayat 5, alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Pohon gaharu juga terkenal dan sangat berguna pada zaman Israel. Bukan hanya karena bentuknya yang mirip dengan tenda-tenda Israel, tetapi juga batangnya yang harum. Dari batangnya inilah dihasilkan rempah-rempah dan minyak gaharu yang harumnya tidak kalah dengan cendana. Paling tidak ada 2 pemakaian gaharu. Yang pertama, untuk mengharumkan pakaian. Pemakaian gaharu sebagai wangi-wangian pada pakaian biasanya berkenaan dengan sebuah perkawinan. Seorang pengantin harus memakai pakaian yang berbau harum. Dalam Mazmur 45 ayat 9, segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana, dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Yang kedua, untuk mencegah bau busuk pada mayat, yaitu pada Yohanes 19 ayat 39, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Pohon gaharu yang harum baunya mengingatkan kita akan fungsi orang Kristen yang berbau harum bagi Tuhan dan bagi sesama. Berbau harum bagi Tuhan artinya mempunyai makna menjauhkan diri kita dari hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Dengan kata lain, orang Kristen harus tetap taat kepada Tuhan, ataupun orang Kristen harus menjaga kekudusan hidupnya. Berbau harum bagi sesama di sini juga memiliki arti yang berarti berkata-kata dan bertindak dengan benar. Berbau harum bagi Tuhan adalah sarana untuk melihat Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 14. Berbau harum bagi sesama adalah sarana
untuk orang lain bisa melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk perenungan-Mu pagi hari ini. Mampukan kami Bapak untuk bisa menjadi berbau harum di tengah-tengah sekeliling kami. Mampukan kami untuk bisa menjadi teladan-Mu ya Bapak, memancarkan kasih setia-Mu di sekeliling kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kehidupannya. Bapak, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Bapak berkati kegiatan kami nanti dari pagi hingga malam dengan selamat. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Belakang saya ini adalah kebun gaharu milik bapak saya yang ditanam sekitar tahun 2012. Jumlah bibit yang ditanam oleh bapak saya lupa, tetapi ini adalah bibit yang berhasil bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, daun-daun dari pohon gaharu ini sering kita buat untuk minuman, yaitu dengan cara direbus daunnya dengan air yang mendidih. Setelah itu kita tuang ke dalam gelas seperti biasa. Rasanya segar Bapak Ibu. Nah, seperti halnya firman tadi, gaharu pembawa keharuman. Kita diminta oleh Tuhan supaya bisa membawa keharuman bagi sesama dan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.